Positif. Assalamualaikum. Hai Sobat Positif semua. Apa kabar hari ini? Semoga Sobat Positif hari ini menjalankan aktivitas dengan bahagia dan bisa menyelesaikan dengan baik ya. Semangat terus supaya hal-hal baik selalu hadir mengelilingi Sobat Positif semua. Dan hari ini kita akan sharing tentang bullying, killing someone's mental health. Yap, bener banget. Tema yang gak pernah ada habisnya untuk dibahas. Why? Kenapa? Karena selalu terjadi tiap tahun dan dimanapun sampai miris banget rasanya. Ini tuh pembahasan yang serius banget ya, bikin saya tuh sebenarnya gregetan gitu, karena dampaknya luar biasa merusak kesehatan mental si korban ya. Kasus bullying ini kerap terjadi di dalam dunia pendidikan nih Sobat Positif. Di Indonesia apalagi kian memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter pada tahun 2014 menyebutkan bahwa hampir semua sekolah di Indonesia itu ada kasus bullying, meski hanya bullying verbal dan psikologis atau mental. Tapi tetap ya, efeknya tuh dampaknya tuh akan sama aja, bahkan bisa lebih buruk gitu ya. So what the meaning of bullying? Dilansir dari berbagai sumber, yuk kita kupas tuntas tentang si bullying ini. Bullying atau kalau di bahasa Indonesia itu disebut dengan perundungan. Jadi artinya merupakan segala bentuk penindasan ya atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Pengertian lain dari bullying adalah perilaku agresif di mana seseorang secara sengaja dan berulang kali membuat orang terluka atau nggak nyaman. Perundungan juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang dapat membahayakan anak lain, ya, menyebarkan rumor yang merugikan, melakukan penyerangan secara fisik atau verbal, dan juga mengucilkan anak dari sebuah kelompok secara sengaja. Lantas apa sih alasan seseorang itu melakukan bullying? Nah, para pelaku bully nih ya biasanya mendapatkan kepuasan dari menindas orang. Jadi dia merasa lebih kuat dan lebih berkuasa karena ada orang yang takut pada dirinya. Bisa juga karena ia akan mendapatkan popularitas gitu ya di sekolah karena ditakuti oleh siswa lainnya. Padahal sebenarnya para pembuli ini tidak akan disukai oleh orang-orang yang sebenarnya mereka nggak setuju dengan tindakan si pelaku tersebut. Dan alasan lain gitu ya, mereka menindas ini karena mereka iri pada kelebihan target si bullying ini atau merasa terancam karena kehadiran seseorang. Namun ada juga nih orang yang melakukan bully karena mereka memiliki masalah yang menyebabkan menindas gitu untuk menyalurkan amarah kepada orang lain. Nah, biasanya pada pembuli tidak menyadari akibat perbuatannya sehingga tidak merasa bersalah. Nah, banyak ahli percaya gitu ya bahwa pelaku bullying bisa jadi melakukan hal itu karena mereka juga pernah mengalami hal yang sama tapi di lingkungan yang lain gitu ya. Nah, ada beberapa jenis bullying yang dilakukan dalam lingkungan pergaulan anak-anak dan remaja. Yang pertama ada yang namanya bullying fisik. Ini merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki pelakunya. Contoh nih ya, di antaranya tuh ada menendang, memukul, meninju, menampar, mendorong, dan serangan fisik lainnya. Jadi bullying fisik merupakan jenis bullying yang paling mudah dikenali dan biasanya orang tua maupun guru tuh lebih peka terhadap perundungan ini karena dampaknya itu kelihatan. Ya, nampak gitu, apakah luka lebam misalnya dan sebagainya itu nampak gitu. Yang kedua ada bullying verbal, merupakan jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata ya, pernyataan dan sebutan atau panggilan yang menghina. Pelaku perundungan verbal akan terus melakukan penghinaan untuk meremehkan, merendahkan dan melukai orang lain. Hasil sebuah penelitian nih menunjukkan bahwa intimidasi verbal dan pemberian nama panggilan yang buruk itu memiliki konsekuensi serius
pada korban dan dapat meninggalkan bekas luka emosional yang dalam. Ketiga, ada namanya agresi relasional. Jadi agresi relasional ini adalah tipe perundungan yang dilakukan secara emosional dan kerap luput nih dari perhatian orang tua dan juga guru. Padahal tipe perundungan ini nih nggak kalah berbahaya dari tipe perundungan yang lainnya, ya. Nah, dalam agresi relasional biasanya pelaku berusaha menyakiti korban dengan menyabotase status sosial mereka. Contoh, perilaku bullying jenis agresi relasional ini seperti mengasingkan korban dari kelompok gitu ya, kemudian menyebarkan gosip atau fitnah yang belum tentu kebenarannya. Kemudian juga pelaku berusaha menaikkan kedudukan sosial sendiri dengan mengendalikan atau mengintimidasi korban, misalnya memerintah lah dan sebagainya gitu ya. Dan yang keempat ada yang namanya cyberbullying. Nah, ini merupakan tindakan perundungan yang terjadi secara online di dunia maya, dan ini merupakan tindakan perundungan yang paling jarang disadari oleh orang tua dan juga guru gitu ya. Pelaku melakukan perundungan dengan cara melecehkan atau mengancam atau mempermalukan dan menargetkan korban melalui media online. Nah, perundungan cyberbullying gitu ya, melalui media sosial ini tuh memang sangat sulit dideteksi, karena kan sometimes orang melakukan perundungan tidak menggunakan nama asli gitu ya, atau mereka menggunakan nama samaran yang susah sekali terdeteksi. Harus ada orang yang ahli. Apalagi kenapa tadi disebut bahwa orang tua dan guru kurang menyadari gitu ya, karena kan kadang ada orang tua yang jarang menggunakan media sosial gitu ya. Nah, itu tadi adalah jenis dari bullying. Pastinya bullying ini akan memberikan dampak. Dan apa aja sih dampaknya? Yang pertama, bagi korban perundungan. Ya, korban ini dapat mengalami masalah kesehatan fisik, sosial, emosional, mental, dan juga masalah akademik. Wow, banyak banget nih yang akan dihadapi ya. Mereka juga bisa merasakan gejala-gejala seperti depresi, cemas, meningkatnya perasaan sedih, perubahan pola tidur dan makan, serta hilangnya minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi nggak jarang gitu ya, korban bullying ini kemudian melakukan tindakan balasan yang lebih kejam. Nah, masalah ini juga dapat bertahan hingga nanti si korban ini berusia dewasa. Kemudian bagi pelaku perundungan, yang kedua adalah bagi pelaku perundungan. Ya, jadi anak pelaku ini dapat terlibat dalam perilaku kekerasan dan beresiko lainnya, di mana perilaku ini bisa terbawa hingga dewasa. Nah, mereka akan cenderung agresif dan terlibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, melakukan tindak pelecehan, perusakan, bahkan melakukan tindakan pidana setelah dewasa. Selain itu, pelaku juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro gitu ya terhadap kekerasan, kemudian juga tipikal orang yang berwatak keras, mudah marah dan impulsif. Juga memiliki toleransi yang rendah gitu ya terhadap frustasi. Dengan melakukan bullying, nah pelaku ini akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Nah, jika dibiarkan terus-menerus nih sobat positif tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan atau tindakan kriminal lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, bagi anak-anak yang menyaksikan bullying ini. Jadi anak-anak ini dapat mengalami peningkatan penggunaan tembakau atau merokok gitu ya, kemudian juga alkohol atau obat-obatan, kemudian juga memiliki masalah kesehatan mental termasuk depresi dan kecemasan serta membolos sekolah. Selain itu, jika bullying ini dibiarkan tanpa tindak lanjut gitu ya, maka mereka yang jadi penonton ini dapat berasumsi bahwa bullying ini adalah perilaku yang diterima secara sosial, jadi biasa aja gitu. Nah, dalam kondisi ini beberapa remaja mungkin akan bergabung dengan penindas atau si pelaku karena takut menjadi sasaran berikutnya. Ya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah adalah mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Jadi dicuekin aja, nggak peduli dan juga nggak melapor gitu sama sekolah dan yang lainnya. Nah, sobat positif, berikut adalah tanda-tanda jika kamu atau ada teman kamu yang menjadi korban pembulian. Yang pertama, ada perubahan sikap, seperti jadi nggak minat makan, jadi cenderung pendiam, dan juga mudah tersinggung. Kedua, mengalami gangguan tidur, ya kan, seperti tidur larut malam atau bahkan nggak tidur sama sekali. Ketiga, menarik diri nih dari pergaulan serta muncul ketakutan terhadap lawan jenis.
Kemudian yang keempat, menjadi sangat protektif terhadap alat-alat elektronik yang dimilikinya seperti ponsel atau juga komputer. Kemudian yang kelima, nilai mata pelajaran perlahan mulai menurun. Ya, kemudian yang keenam, terjadinya krisis percaya diri serta gaya berpakaian yang berubah. Ketujuh, timbul luka memar di wajah, mungkin di tangan, punggung, dan bagian tubuh lainnya secara tiba-tiba. Nah, lantas bagaimana cara kita mencegah, menghindari, dan menghadapi pembulian ini? Pertama nih ya, jika menjadi korban, kamu bisa temui orang yang sangat kamu percaya seperti sahabat misalnya, atau atasan, atau guru jika berada di dalam lingkungan sekolah, dan ceritakan apa yang sedang kamu alami. Kedua, jangan takut untuk melaporkan tindakan ini kepada pihak-pihak yang kamu anggap perlu tahu gitu ya. Bahkan jika perlu, kamu berhak melaporkan kejadian ini tuh ke polisi. Kemudian yang ketiga, ketika kamu merasa sudah mulai ada tanda-tanda terjadi bullying, tunjukkan sifat berani dan percaya diri sehingga pelaku akan berpikir ulang gitu ya untuk melakukannya lagi di kemudian hari. Keempat, jika kamu bukan korban dan melihat pembulian ini di depan kamu, maka kamu jangan takut untuk bertindak. Dia melakukan pembiaran hanya akan membuat pembulian itu tampak biasa aja dan kasihan sama korbannya gitu ya. Nah, sobat positif, itu tadi pembahasan kita tentang bullying. Cukup panjang lebar ya saya menjelaskannya. Nah, sobat positif, kamu harus benar-benar menyadari bahwa bullying ini dapat menimbulkan dampak yang berbahaya dan jangka panjang bagi kamu atau teman gitu ya yang kamu atau teman kamu gitu yang menjadi korban. Nah, selain efek fisik dari bullying, mereka juga dapat mengalami namanya masalah kesehatan mental dan emosional, termasuk depresi dan kecemasan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan penurunan prestasi di sekolah. Nah, lebih parahnya lagi, dampaknya adalah suicide atau bunuh diri. Aduh, serem banget ya sobat positif. So, say no to bullying ya sobat positif, baik itu secara verbal, fisik, maupun dunia maya, itu say no. Pokoknya enggak banget deh, pelaku bullying tuh sama sekali enggak keren. Mending be a good people gitu ya, be a nice person and being happy. Jadi semua sobat positif setuju dong pastinya ya. Baiklah, semoga sharing kita hari ini bermanfaat untuk sobat positif semua. Stay tune terus di podcast on YouTube-nya Diri Positif supaya makin banyak hal lagi dari diri kamu yang bisa kita temukan ya. Terima kasih untuk semua sobat positif yang masih setia banget nih mendengarin podcast, dan saya tutup. Stay happy, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode sobat positif semua. Bye bye.